Bentuk cinta saudara yang tertinggi, yaitu cinta kepada musuh-musuh kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu ke dunia ini untuk melaksanakan proyek-Mu, yakni pertobatan. Berikanlah kekuatan dan penghiburan untuk merawat cinta kasih-Mu dengan iman yang teguh. Mampukanlah aku untuk hidup bergerak dan ada selalu dalam pertobatan. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau masih bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan telah bersumpah, aku menghendaki bukan supaya orang berdosa mati, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Hidup keagamaan yang baik diukur dari sikap kita terhadap sesama. Sikap yang kasar, kata-kata yang kotor, dan tidak pantas merupakan pembunuhan terhadap sesama. Yesus menginginkan kita berperilaku baik terhadap sesama, rela mengampuni, dan suka berdamai. Apa yang kita lakukan terhadap sesama akan dilakukan pula kepada kita. Dalam hidup bersama, tuntutan Yesus sungguh tidak mudah. Namun, itulah yang harus kita lakukan agar kita menjadi sempurna. Bagaimana sikap kita terhadap sesama kita?
Sebutkan niatmu hari ini. Terpujilah nama Yesus sampai di keabadian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.